Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Halo sahabat Eljon semuanya, kembali lagi bersama kami masih dalam acara Indonesia Tourism Forum. Dan masih di dalam episode yang sama, yaitu kita membahas mengenai Bandung Selatan, daya tarik di daerah Bandung Selatan. Nah, tadi kita udah ngebahas salah satunya adalah Kawah Putih ya Pak Anton. Dan selanjutnya nih, langsung lanjut aja, ada apa lagi sih Pak selain Kawah Putih di daerah Bandung Selatan yang menjadi daya tarik kenapa kita harus ke sana? Iya, ada gunung, selain Kawah Putih ada satu lagi Kawah Rengganis. Kawah Rengganis lebih banyak orang datang ke sana adalah mandi lumpur. Jadi ada lumpur-lumpur dari kawahnya itu, lumpurnya itu ke kulit. Katanya setelah dipakai lumpur daripada kawah ini nanti tambah muda katanya. Wah. Waduh, saya jadi pengen ke sana nih Pak. Sebetulnya saya belum ke sana. Selain itu adalah juga yang terkenal menurut saya di sana adalah perkebunan teh. Di sana ada perkebunan teh yang disebut Ranca Bali. Nah, Ranca Bali ini sangat-sangat luas, di mana mereka punya luas ya hampir 2.000 hektar ya. Jadi bisa dibayangkan sejauh mata memandang hanya ada teh dan teh dan teh. Dan yang menarik adalah pernah dengar bahwa Indonesia juga memproduksi yang namanya kina. Kina ini adalah obat anti malaria. Nah, salah satu yang produsennya adalah di Ranca Bali ini. Jadi selain pohon teh, ada juga pohon kina. Yang menarik daripada Ranca Bali ini adalah ada situ patenggangnya. Jadi bisa dibayangkan, kalau kita pergi ke Ranca Bali, satu foto dengan lautan teh, ya, lautan pohon teh. Mau yang dari bukitnya dari atas ke bawah, dari bawah, dari atas, itu segala macam. Ibaratnya kita kalau foto di sana, menurut saya hanya foto di perkebunan teh saja 2 jam itu nggak cukup gitu ya. Saking banyak posisi-posisi, lokasi-lokasi, dan itu sangat bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita pergi ke Ranca Bali, kita pergi ke situ Patenggang, nanti di sana itu kita akan bingung. Kok ada kapal pinisi besar sekali ya. Nah, ini adalah restoran, bukan perahu pinisi. Biasa perahu pinisi itu misalnya besarnya adalah katakanlah sekitar 15-17 meter begitu ya. Kalau ini mungkin hampir 3 kalinya. Jadi kapal pinisinya dibangun panjangnya 3 kalinya, lebarnya mungkin juga hampir 2,5 kali gitu ya. Dan tingginya kalau pinisi biasanya adalah cuma 2 tingkat, ini adalah 5 tingkat. Jadi memang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau teman-teman datang ke Ranca Bali, datang ke Ciwidey, salah satu tempat makannya adalah di restoran pinisi ini. Nggak tahu waktu itu Kak Mawar mampir nggak? Iya Pak, dan memang kayaknya di sepanjang jalan ya Pak, di sepanjang jalan kita menuju destinasi di Bandung itu kemarin, itu memang benar-benar kiri kanan semuanya teh, perkebunan teh. Jadi kita kalau nggak perkebunan teh itu kebun stroberi. Jadi antara 2 itu aja pilihannya. Kalau nggak kebun teh itu kebun stroberi. Dan kita juga ke salah satu tempat yang menurut saya itu wow banget dan bagus banget, bener-bener di atas danau ya dia si restorannya ini. Dan ternyata pada saat kita datang ke sana, di ujung itu Pak, di pinggirannya itu ada tempat penginapan di sana. Saya lupa namanya apa, dan ternyata ada tempat penginapan yang bagus banget. Kita sempat nyesel sih pada saat itu, wah kenapa kita kemarin nggak nginep di sana aja gitu. Bangun-bangun pagi pemandangannya danau gitu, terus di sebelah kirinya itu ada si restorannya ini yang berbentuk kapal. Tapi habis itu kita mikir-mikir lagi, ini pasti mahal di sana gitu ya, pasti harganya juga pasti lumayan. Sedangkan kita pada saat itu memang kita ala-ala backpacker lah ya, kita berusaha menghemat dana, kita berusaha untuk mengkompres dana sepadat mungkin, semurah mungkin seperti itu ya Pak. Dan memang ini bagus banget sih si tadi itu ya, restorannya benar-benar luar biasa banget. Pokoknya
teman-teman sahabat Eljon kalau ke Bandung, apalagi ke daerah Bandung Selatan, wajib banget untuk pergi ke sana nih ya Pak. Pak Antun juga pasti udah pernah ke sana ya Pak? Iya, jadi penginapan di sana salah satunya yang menarik adalah menginap di tenda. Jadi glamping ya. Glamping di sana untuk menginap 2 orang memang terasa mahal karena biayanya adalah sekitar 1,5 juta. Tapi kalau menginap 6 orang, 8 orang menjadikan murah karena biayanya itu tendanya menjadi lebih besar, toiletnya, kamar mandinya ada di dalam dan bisa dipakai antara 6 sampai 8 orang ya. Ada tenda yang 6 sampai 8 orang itu jatuhnya kurang lebih kalau satu orangnya kurang lebih sekitar 300.000. Sudah termasuk makan pagi. Jadi masih oke dibandingkan kalau berdua ya. Berdua nantilah kalau misalnya ada acara honeymoon gitu ya. Nah, itu boleh juga nanti Kak Mawar ke sana. Yang menarik adalah bahwa di Ranca Upas perkebunan teh ini, satu ada pinisi, kedua ada yang namanya tempat yang disebut teras bintang. Teras bintang ini sebenarnya hanya foto stop di mana dia ada di posisi atas, ada satu tempat yang berbentuk seperti bintang, kita bisa foto dari sana dan setelah itu di pojok-pojokannya adalah foto stop yang bagus untuk pemandangan pohon teh. Selain itu, kita bisa naik perahu di situ Patenggangnya ini. Itu juga satu pengalaman yang menurut saya bagus. Dan yang agak unik adalah di sana disebutnya golesat. Golesat ini mirip dengan kita duduk lalu seperti kendaraan begitu ya, kita duduk bukan sepeda, lalu dia bergeraknya adalah turun dari atas turun ke bawah dan kita ada kemudinya. Satu-satunya yang kita ada adalah selain kemudi, kita di kaki itu ada pengereman ya. Nah, ini seru dari atas gitu ya. Golesat. Golesat ini dalam bahasa Sunda ngegoes dan melesat seperti kayak begitu gitu ya. Nah, ini satu tempat di sana. Keluar sedikit daripada Ranca Bali, kita pergi ke Ranca Upas. Nah, pasti Kak Mawar juga pergi ke sana karena ada rusaknya. Iya, rusaknya benar. Rusaknya ini jinak-jinak karena setiap kali orang naik ke tempat penangkaran rusa, ini adalah selalu kasih makanan. Dan di sini juga tempat untuk camping. Jadi kalau tadi glamor campingnya, glampingnya adalah yang di Ranca Bali adalah mahal karena ada toilet dan lain sebagainya. Kalau di Ranca Upas kita menyewa tenda untuk 3 orang, cukup bayar tendanya itu adalah 150.000. Toiletnya di luar, tempat tidurnya di dalam gitu ya. Tempat tidurnya sebenarnya cuma dialasin ini saja, tipis gitu ya, tempat tidurnya, kasurnya itu tipis. Dan itu cukup menyenangkan, tapi yang paling seneng adalah pagi-pagi kalau misalnya suhunya turun ke 10 derajat. Aduh, rasanya di Eropa, Kak Mawar. Bener ya Pak, tapi memang di daerah Bandung itu sebenarnya dingin sih, apalagi subuh itu memang dingin banget gitu ya Pak, sudah gini itu. Dan tadi di Ranca Upas memang salah satu atraksi yang bikin para pengunjung ini mau datang adalah ngasih makan rusa itu, si feeding si rusanya ini. Itu adalah memang pengalaman yang kita semua cari dan kita memang se-excited itu. Kita bisa ngabisin kemarin mungkin berapa ratus ribu gitu cuma untuk beli makanan rusanya doang gitu ya. Dan habis itu kita ngerasa kayak, wah, ini kita tadi ngabisin berapa ratus ribu nih, nggak kerasa gitu ke makanannya, habis beli lagi nggak kerasa ternyata duit kita habis cuma buat beli makan si rusanya aja. Karena memang segembira itu gitu loh, kita bisa ngasih makan rusa dan rusanya memang sejinak itu gitu. Ya, menarik. Nah, selain itu yang menarik lagi tadi ya, kita sudah ke gunung, lalu kita sudah ke danau, sudah ke perkebunan teh. Ada lagi yang satu unik di sana adalah Arung Jeram. Jadi ada satu sungai dan sungai ini cocok untuk arung jeram karena tidak semua sungai cocok untuk arung jeram.
syarat arung jeram itu adalah sungainya mengalir ya. Jadi ada aliran sungai di pertama. Kedua, batu-batunya itu tidak menghalangi. Karena kalau batunya besar, walaupun aliran sungainya keras, tetapi pakai perahunya nggak bisa lewat, itu juga nggak bisa. Nah, ini ada satu spot kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung spotnya mau yang pendek mau yang panjang. Ini juga menarik untuk arung jeram. Cuma memang arung jeram ini perlu kita perhatikan. Pada musim hujan tidak selalu beroperasi. Kenapa? Kalau di airnya adalah besar, ini akan berbahaya sehingga mereka stop operasinya. Tetapi sebaliknya, kalau musim panas, airnya kurang, tidak bisa juga beroperasi ya. Ini hal-hal yang menurut saya adalah cukup baik dan menarik arung jeram. Nah, Benar, kita mungkin kemarin sempat arung jeram nggak? Kemarin kita sempat ke sana juga, cuman sayangnya waktu itu harusnya nggak terlalu kencang, Pak. Jadi kita waktu itu memang kurang, kita dapat sensasinya, cuman nggak sesuai ekspektasi kita gitu, karena memang harusnya nggak terlalu kencang. Jadi sampai kita sempat berencana bahwa kita bakalan datang lagi, tapi kita bakalan nyari tahu kapan nih bulan yang pas buat kita datang, supaya pada saat kita main arung jeram itu cuacanya bener-bener pas dan juga ya kita puas lah gitu, seperti itu, Pak. Iya, itu menarik. Nah, kalau kita cerita tentang Ciwidey, kalau kita cerita tentang yang namanya Bandung Selatan, satu adalah udara dingin ya. Nah, kalau udara dingin ini kita pasti bertanya, makan apa di sana yang cocok kalau udara dingin? Nah, saya nggak tahu nih, Kak Mawar waktu ke sana makannya apa nih? Nah, kita sayangnya waktu itu lebih fokusnya ke tempat-tempat wisatanya sih, Pak. Jadi kita kalau untuk kuliner, kita saat itu sama sekali kita nggak ada jelajah kuliner. Nah, mungkin boleh Pak, kita ada kuliner apa sih yang wajib gitu, yang kita lewatkan pada saat itu? Iya. Nah, yang pertama sebenarnya dekat Ranca Bali, dekat Ranca Upas, dekat Kawah Putih, itu di pinggir jalan banyak warung-warung yang sebenarnya punya satu ciri khas, yaitu bandrek Abah. Jadi ada satu tukang bandrek, karena dia seorang laki-laki, kan bandrek ini bukan punya satu orang. Bandrek ini makanan minuman khas di daerah Sunda gitu ya. Di tempat dingin biasanya ada bandrek. Bandrek itu adalah godokan rebusan gula aren dan jahe, lalu dikasih irisan kelapa. Nah, karena yang jualnya adalah seorang bapak-bapak, disebutlah Abah. Abah itu bapak ya dalam bahasa Sunda. Nah, ini ada satu yang sangat terkenal, makanya disebutnya bandrek Abah. Saking terkenalnya bandrek Abah ini, kalau Kak Mawar datang ke sana, dari ujung ke ujung semua pasang pelangnya bandrek Abah. Jadi kita kadang-kadang suka bingung. Brandnya sama semua, karena biasa ya, seperti kayak kita di Lumpia Semarang, dari ujung ke ujung di Jalan Mataram itu semua lumpia Mataram asli katanya. Jadi kalau ditanya mesti dicoba. Kalau ditanya yang Abah asli enaknya seperti apa? Sekarang ini mirip-mirip ya, karena ini bukan satu campuran yang bagaimana tadi, rebusan daripada air yang direbus dengan jahe, dengan gula aren, dikasih irisan daripada kelapa. Dan rasanya kalau kita minum itu di tempat dingin ya, bisa dibayangin ya, tempatnya dingin, minumnya jahe gitu ya, itu menarik sekali. Yang kedua adalah karena ini adalah daerah Sunda, makanannya mayoritas adalah Sunda. Kalau kita tanya makanan Sunda itu apa sih? Makanan Sunda ini adalah nasi timbel ya. Nasi dibungkus dengan daun pisang, lalu mulai ada sayurnya. Biasanya yang paling yang standarnya adalah ada tahu, ada tempe, ada sayur asam, ada goreng ikan atau goreng ayam ya. Dan favorit saya adalah sambal.
Karena memang Pak Anton sukanya pedes ya Pak. Tapi saya Iya, pernah karena nyobain, saya lahir pernah nyobain nasi timbel sih Pak waktu itu, cuman di Jakarta. Dan nasi timbel ternyata itu pertama kalinya saya nyoba nasi timbel, dan aduh enak banget. Jadi saya kayak pengen belajar untuk buat sendiri supaya saya bisa tiap hari makan nasi timbel aja bawaannya. Iya. Dan selain itu, di Sunda ini makanannya adalah sebenarnya selain nasi timbel, lalu ada juga yang namanya nasi liwet ya. Nasi liwet itu dimasak pakai secara khusus, bukan nasinya dimasak secara khusus, lalu dikasih ikan teri dan dikasih daun salam ya pada waktu dia mengukusnya. Dan itu disajikan seperti biasa, lalu diberikan lauk pauknya. Lauk pauknya sebenarnya secara umum masakan Sunda ini adalah standar. Tahu, tempe, ikan. Kalau di daerah Ciwidey ini ikannya adalah bukan ikan laut, tapi kebanyakan adalah ikan air tawar ya. Dan selain itu kebanyakan adalah ada daging sapi, kita sebutnya empal ya. Daging sapi itu empal, jadi potongan daging sapi. Beda kalau sama di Kupang ada apa namanya sei sapi. Sei sapi. Sei sapi, Diasap ya, Pak. iya. Iya, diasap. Nah, ini bukan biasa digoreng begitu ya. Nah, kalau kita cerita tentang makanan, kita cerita tujuan wisata, kita cerita tentang dingin gitu ya. Nah, yang perlu persiapan ke sana adalah jangan anggap enteng kalau pergi ke Ciwidey, Bandung Selatan tidak bawa jaket. Jadi harus bawa jaket. Pada waktu pertama saya ajak anak saya pergi ke sana, saya bilang, ayo temenin papi, kita mau ke glamping di Ciwidey dan tolong perhatikan bawa baju anget. Dia tanya, berapa derajat? Saya bilang, yang paling the lowest adalah 12. Tapi hari-hari biasa di siang hari itu adalah sekitar 19 sampai 23. Oh, tenang. Udah biasa gitu ya, dingin udah biasa. Nah, begitu masuk kita tidur, tentunya kamarnya tidak ada AC, tapi ada tembus udara dinginnya, walaupun pakai selimut, waduh, itu lumayan dingin gitu ya. Jadi, dan pada waktu saya senang matahari pagi-pagi bangun keluar pada waktu itu masih sekitar 14-15 derajat. Kabut turun, belum hilang kabutnya, matahari pelan-pelan malu-malu keluar gitu ya. Cuma memang pada waktu itu banyak awan sehingga mataharinya timbulnya tidak begitu kelihatan total gitu ya. Tapi menarik, udaranya yang menarik, makanannya yang menarik, tujuan wisatanya yang menarik. Tapi ini penting banget sih Pak Anton, karena saya juga ngerasain hal yang sama ya. Jangan sepele sama dingin gitu ya, apalagi kita yang belum kita yang biasa tinggal di daerah panas gitu ya, belum pernah ke daerah yang dingin, terus tiba-tiba jadi jangan sepele sama sekali. Jadi saya waktu itu sebenarnya ini pengalaman ke luar negeri, ke London waktu itu ya Pak. Saya nggak pernah mikir bahwa oh ya udah saya bawa jas, saya bawa mantel, bawa jaket, dan saya teman-teman tuh udah pada bilang kayak bawa topi sama apa yang namanya kepluk kayak gitu ya, hoodie atau sama bawa sarung tangan gitu. Bahkan kalau kamu punya kayak headphone yang dari bulu-bulu gitu buat nutupin telinga, kalau ada bawa aja. Nah saya anggapnya kayak kan udah ada jas, udah ada mantel, udah ada jaket juga, dan ternyata pada saat sampai di sana itu telinga aja tuh bener-bener kedinginan Pak gitu. Jadi sarung tangan untuk nutupin jidat kita ini ya, kening kita, pipi itu bener-bener itu penting banget. Jadi dari situ saya udah nggak pernah sepele lagi sama yang namanya dingin, karena itu memang bener-bener kedinginan itu nggak enak guys. Bahkan pada saat itu cuma telinga saya aja yang kena dingin, itu benar-benar bisa buat seluruh badan saya benar-benar menggigil banget. Jadi ini pelajaran buat teman-teman semuanya, buat sahabat Eljan ya. Mungkin kalau mau, karena mungkin dinginnya di luar negeri itu tidak, dinginnya Indonesia tidak sedingin di luar negeri, tapi ini dinginnya juga sama-sama dingin ya di Bandung. Jadi kalian harus benar-benar prepare, jangan sepele. Kalau kalian punya sesuatu yang bisa menghangatkan, kalian bawa apapun itu, bahkan minuman-minuman juga mungkin yang bisa menghangatkan dari dalam. It's okay, bawa aja, itu penting banget. Nah,
Ini ada kabar nih ya Pak, kemarin katanya, ini saya mau dengar pendapat dari Pak Anton sendiri tentang katanya yang hotel-hotel itu dijual secara online, itu di daerah Bandung ya kalau tidak salah kemarin ya Pak, daerah Jawa Barat. Nah ini menurut Pak Anton sendiri gimana nih Pak? Menurut saya, hotel yang dijual secara online itu kan ada di mana saja. Di Bali ada, di Jogja ada, di Jakarta juga ada, Bandung juga ada. Menurut saya biasa, karena pandemi aja dianggapnya, wah kenapa ya? Saya melihat misalnya hotel-hotel di Bandung Selatan, di Bandung Utara, kita daerah Lembang, ya, itu okupansi di weekend, Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, apalagi kalau ada long weekend, itu cukup tinggi. Begitu juga dengan daerah-daerah yang namanya Jogja, tujuan wisata Jogja itu juga cukup tinggi. Kalau ditanya kenapa pada ada yang dijual, itu biasa. Kalau nggak ada pandemi, kalau lagi biasa juga ada yang jual beli, kan itu biasa. Jadi kadang-kadang ini menjadi berita saja gitu ya. Sama Jakarta juga kalau lagi rame ada yang mau jual, kan nggak apa-apa ya, jual biasa aja. Oke, berarti sebenarnya jual hotel secara online itu hal yang normal ya Pak, dan umum terjadi gitu ya Pak. Cuman kemarin tuh sempat heboh banget, katanya sempat sekitar 6-8 hotel katanya di Bandung dijual secara online, mungkin dan juga karena pandemi gitu ya Pak, jadi beritanya jadi bener-bener heboh, padahal sebenarnya ternyata penjualan hotel secara online itu adalah hal yang normal. Oke, baik Pak Anton, ini terima kasih banyak, kita udah ngebahas banyak banget tadi, mulai dari update terbaru mengenai kondisi kita di tengah pandemi saat ini, kemudian juga tadi yang paling utama adalah pembahasan kita mengenai Bandung Selatan. Nah, jadi sahabat Eljon sekarang udah punya sedikit gambaran nih ya mengenai apa aja sih yang ada di Bandung Selatan dan kenapa mungkin kalian merasa cocok bahwa kalian harus ke Bandung Selatan. Dan satu lagi nih yang ada di Bandung, mungkin untuk para milenials, saya kurang tahu sih ya ini waktu itu di daerah Bandung Selatan atau bukan. Itu ada rumah bekas main film Pengabdi Setan. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang suka horor, pengen apa ya? Pengen merasakan sensasi creepy gitu ya. Nah, teman-teman boleh ke Bandung karena di situ ada rumah bekas film Pengabdi Setan yang bisa menjadikan salah satu destinasi wisata juga buat teman-teman. Oke, Pak Anton, terima kasih banyak nih ya, dan kita akan kembali lagi tentunya sahabat Eljon semuanya nanti di minggu depan di episode selanjutnya. Jadi jangan khawatir karena sudah 1 jam juga kita menemani kalian. Maka dari itu saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia dan juga Miss Tourism Metropolitan Internasional 2021 serta narasumber kita Anton Teddy, CEO TX Travel. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.